Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 766 Arus Bawah. Lin Yun memejamkan mata dan bermeditasi di atas gunung sendirian dengan pedang pemakaman bunga yang berjarak 100 meter darinya. Perjamuan Dracula akan segera dimulai. Setelah Lin Yun menstabilkan teknik gerakannya, dia mulai mengamati langit, bulan, dan awan untuk menenangkan hatinya. Dia pada akhirnya adalah seorang pendekar pedang. Tidak peduli seberapa kuat 9 transformasi naga biru, tinju 7 pembantaian, dan seni mengguncang awan, dia masih harus mengandalkan pedangnya jika dia ingin bersinar terang dalam perjamuan drakonik. Setelah menyaksikan keanggunan Yan Longzi, Lin Yun menyadari kesenjangan antara dia dan 3 raja dan 7 elit. Kekuatan terbesarnya adalah niat pedang spiritualnya. Jika dia bisa mendorongnya ke penguasaan yang lebih rendah, peluangnya untuk menang pasti akan jauh lebih besar. Awan di hadapannya sangat banyak seperti lautan. Tapi pada saat tertentu, fajar menyingsing di langit dan melemparkan lapisan emas di atas lautan awan. Pedang. Setelah cahaya menyinari lautan awan, cahaya memancar dari kedalaman pupil Lin Yun saat dia memegang pedang pemakaman bunga. Kemudian, dia mulai menuangkan niat pedangnya ke dalam pedang, memancarkan sinar tajam yang sepertinya bisa memadamkan segalanya. Lin Yun mengayunkan pedangnya saat sinar pedang tak terbatas menembus lautan awan, mencapai 3000 meter sebelum berhenti. Tapi retakan itu hanya berlangsung sepersekian detik sebelum dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Aku masih berada di ketinggian 3000 meter. Sangat sulit untuk mencapai penguasaan yang lebih rendah. Lin Yun menyarungkan pedang pemakaman bunga dan duduk. Sambil menggelengkan kepalanya, dia terus mengamati pemandangan di depannya. Waktu berlalu dan Lin Yun akhirnya duduk tanpa bergerak selama 5 hari. Pagi menyingsing di atas awan lagi dan mewarnai mata Lin Yun dengan warna keemasan. Tiba-tiba, Lin Yun mendapatkan sebuah pemahaman. Niat pedang spiritual itu bersifat spiritual dan tidak terlihat. Oh, begitu, jadi pikiranku salah di masa lalu. Bagaimana saya bisa memotong awan dengan sesuatu yang dimaksudkan untuk mengiris benda fisik? Aku sudah salah sejak awal. Lin Yun langsung memahami sesuatu dan meraih pedang pemakaman bunga sekali lagi. Kali ini, tidak ada trik ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya. Dia tidak menggunakan energi atau kekuatan asal dengan tebasannya, hanya niat pedang murni. Serangan ini biasa saja, tapi itu seperti bisa menghancurkan langit bumi karena menyebabkan robekan yang mengerikan di langit. Kekuatan di balik pedang itu tak terbayangkan saat pedang itu mengumpulkan semua cahaya bintang yang bersinar ke dalam pusaran besar. Sinar pedang yang cemerlang berada di dalam pusaran dan mulai beredar, memancarkan aura menakutkan yang jauh melebihi aura pedang Lin Yun di masa lalu. Pada saat berikutnya, semua awan yang membentang lebih dari 10.000 meter menghilang. Tanpa awan yang menutupi pusaran astral, cahaya keemasan yang cemerlang bersinar. Pada saat ini, niat pedang spiritual Lin Yun telah mencapai penguasaan yang lebih rendah. Lin Yun menghela nafas saat dia sekarang bisa melakukan pedang tuan dengan niat pedang spiritual. Tebasan petir, tebasan matahari, ledakan besar, memecah fajar, penindasan darah, Taiya Slash. Dia dengan cepat mengeksekusi ke-6 jurus tersebut. Langit menjadi gelap dan petir bergemuruh di langit, yang membuat seluruh wilayah terlihat seperti kiamat. Kemudian, Lin Yun menggunakan dominasi tertinggi dan dengan sempurna menggabungkan ke-6 jurus tersebut. Hebat! Pedang Lin Yun bergemuruh seperti kilat dan membuat gunung-gunung di sekitarnya bergetar. Setelah dia puas dengan serangan barunya, dia meraung dan menyarungkan pedangnya. Dengan niat pedang spiritualnya pada penguasaan yang lebih rendah, dia bisa dengan lancar mengeksekusi pedang tuannya ketika disuntikkan dengan niat pedang spiritual. Sedangkan untuk dominasi tertinggi, hanya Lin Yun yang tahu betapa menakutkannya kombinasi dari 6 bentuk itu. Ini bukan satu-satunya kartu trufnya. Dia juga memiliki Terranean Destruction, yang sudah mencapai tahap perwujudan. Dengan seni pedang cahaya debu dan pedang tuan yang ditinggalkan oleh Jian Wuming, dia dengan bangga bisa berdiri di puncak seluruh domain selatan kuno. Tapi Lin Yun benar-benar menciptakan 2 serangan yang lebih kuat dari teknik-teknik itu, memastikan bahwa dia akan bersinar terang dalam perjamuan Dracula. Dengan semakin dekatnya perjamuan drakonik, seluruh domain selatan kuno merasa cemas. Mirip dengan Lin Yun, yang lain juga berkultivasi dengan pahit, berharap untuk bersinar terang di perjamuan drakonik.
Di pegunungan terpencil dekat kota Mujian, Wu Xiaotian duduk di atas batu saat aura merah berfluktuasi di sekelilingnya. Dia saat ini sedang memurnikan dua inti binatang raja yang tercemar aura iblis. Dia memurnikan aura iblis dari inti binatang, yang membuat aura merah di sekelilingnya semakin pekat. Setelah dia memurnikan dua inti binatang, aura merah di sekelilingnya berubah menjadi segumpal darah yang pekat. Kemudian, aura merah mulai berkobar dan berubah menjadi api merah yang tampak seperti cairan. Aku akhirnya mencapai tahap ke-12 dalam seni iblis api merah. Wu Xiaotian menghela nafas tanpa kegembiraan di matanya. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang mencapai tahap ke-12, tetapi Wu Xiaotian bertindak seperti itu bukan masalah besar. Wu Xiaotian bertarung dengan ganas dalam gelombang binatang dan memperoleh dua inti binatang raja. Ketika gelombang binatang itu berakhir, dia tetap tinggal dan pergi mengasingkan diri di pegunungan Sky Mount. Dengan ini, dia mampu mencapai tahap ke-12 sebelum perjamuan drakonik. Jika para tetua dari sektenya mengetahui hal ini, mereka pasti akan bersukacita. Lagi pula, tidak ada yang berhasil mencapai tahap ke-12 selain leluhur sekte mereka. Faktanya, sebagian besar kultivator menjadi gila setelah mencapai tahap ke-10. Tiba-tiba, Wu Xiaotian teringat Lin Yun yang pergi sebelum pertempuran terakhir dan mengejutkannya. Tapi sesaat kemudian, Wu Xiaotian berhenti memikirkan Lin Yun. Bagaimanapun, Lin Yun memilih jalan yang ditakdirkan untuk gagal. Setelah Lin Yun pergi, banyak jenius muncul dan bakat mereka yang menantang surga membuat Wu Xiaotian merasakan banyak tekanan. Perjamuan drakonik ini akan sangat menarik. Jian Ziye, jangan kecewakan aku. Ekspresi Wu Xiaotian menjadi dingin saat api merah di belakangnya mulai menggeliat dengan keras. Kemudian, mereka meledak dan memadamkan semua kehidupan dalam radius 10 mil. Terletak di ujung utara domain selatan kuno adalah kediaman salju utara. Kediaman salju utara berada di peringkat sebagai salah satu dari 3 pasukan penguasa teratas dan mereka memiliki dasar yang dalam. Mereka tidak jauh lebih buruk dari Gua Langit Ziyue. Seorang pria paruh baya berpakaian biru duduk di atas tahta kediaman mereka. Pria ini adalah tuan rumah. Di belakang singgasana itu ada pedang es yang bahkan lebih dingin dari suhu di sekitarnya. Di depan pria itu ada banyak murid yang berdiri di tengah badai salju. Seorang pemuda secara khusus berlutut di depan singgasana. Pemuda itu tampak berusia sekitar 18 tahun. Dia memiliki kultivasi kuat yang sudah berada di alam jiwa surgawi setengah langkah. Selain itu, niat pedangnya seperti lautan tak terbatas. Mu Han, bakatmu adalah yang terkuat di jalur pedang di antara para murid. Aku telah mempersiapkanmu selama 18 tahun tanpa membiarkanmu keluar karena aku ingin kau mengguncang seluruh domain selatan kuno saat kau menghunus pedangmu. Pria parubaya itu melanjutkan, aku ingin kau masuk ke dalam 15 besar di perjamuan drakonik ini. 15 besar. Tujuanku adalah untuk masuk 10 besar. Jika tidak, ini tidak akan ada artinya. Pemuda yang berlutut di tanah memiliki ekspresi dan nada yang sangat dingin. Tiba-tiba, sinar pedang melesat melalui pegunungan bersalju sebelum mendarat di kediaman. Segala sesuatu yang berada di jalur sinar pedang membeku. Kakak senior telah kembali. Semua murid menjadi bersemangat ketika mereka melihat sinar pedang ini. Bahkan Mu Han, yang berlutut di tanah, memasang ekspresi serius. Adapun pria parubaya itu, dia tersenyum tipis. Pendatang baru itu secara alami adalah Nangong Wanyu karena dia adalah satu-satunya yang akan dipanggil kakak senior oleh semua murid. Dengan semakin dekatnya perjamuan drakonik, semua tokoh terkenal di peringkat awan naga kembali ke sekte mereka. Dengan kembalinya Nangong Wanyu, arus bawah yang menyapu domain selatan kuno baru saja dimulai. Bab 767 Para Jenius. Dengan perjamuan drakonik yang semakin dekat, arus bawah di domain selatan kuno berdesir lebih keras lagi. Semua orang jenius dari 9 pasukan penguasa tahu bahwa era baru akan tiba dan gerbang surgawi akan terbuka. Jadi, perjamuan drakonik ini jauh lebih besar daripada yang pernah ada dalam 1000 tahun terakhir. Jika ada yang melewatkannya, mereka akan menjalani sisa hidup mereka dengan penuh penyesalan. Tidak ada yang ingin dikecualikan dari era baru. Bagaimanapun juga, perjamuan drakonik ini bukan hanya sebuah kompetisi untuk mendapatkan peringkat dan kekayaan naga, tapi juga sebuah tiket menuju dunia yang lebih besar. Sekte Qianyun terletak di prefektur awan. Dikelilingi oleh awan yang padat, sesuai dengan namanya. Pada hari itu, ketua sekte sedang berdoa kepada leluhur mereka. Semua murid inti berkumpul di belakangnya saat mereka mengenakan ekspresi serius, tetapi di dalam hati, mereka dipenuhi dengan kegembiraan gugup.
Mereka berpartisipasi dalam upacara untuk mendapatkan restu leluhur mereka untuk mendapatkan peringkat yang baik dalam perjamuan drakonik. Bai Lixuan hadir di antara murid-murid inti dan dia berdiri dengan tenang. Dia mungkin yang termuda, tapi aura pedang yang dia pancarkan membuat murid-murid inti lainnya berdiri jauh. Dengan fisik suci, dia seperti bola lampu yang bersinar dalam kegelapan. Faktanya, murid-murid lain tidak percaya bahwa dia berasal dari daerah terpencil seperti Kekaisaran Qin besar. Selama gelombang binatang buas, Bai Lixuan bersinar terang dan memperoleh inti iblis raja. Putih, kemarilah dan persembahkan dupa. Master Sekte berbalik dan mengungkapkan senyum lembut ketika dia melihat Bai Lixuan. Bagaimanapun, dia memiliki harapan besar untuk yang terakhir. Di bawah tatapan iri semua murid inti, Bai Lixuan menerima 3 dupa dan meletakkannya di atas altar. Saat dia mengangkat kepalanya, Bai Lixuan merasakan sesuatu yang aneh. Itu hampir seperti tablet peringatan telah menjadi hidup dan berkumpul padanya. Putih, era baru akan tiba seiring dengan dibukanya gerbang surgawi. Anda tidak hanya berjuang untuk sekte, tetapi juga untuk diri Anda sendiri, kata ketua sekte dengan suara tegas saat dia menatap Bai Lixuan. Apa maksudmu dengan itu? Bai Lixuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah mendengar beberapa hal sebelumnya, tetapi dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Master Sekte menjelaskan, ini adalah gerbang menuju dunia yang lebih besar. Di masa lalu, hanya para jenius yang menentang surga yang memiliki kesempatan untuk meninggalkan alam Xuan Huang. Tapi kali ini, semua orang jenius yang berpartisipasi dalam perjamuan drakonik akan memiliki kesempatan. Dunia yang lebih besar di luar alam Xuan Huang. Bai Lixuan sangat terkejut karena dia tidak bisa membayangkan dunia yang lebih besar. Bagaimanapun, domain selatan kuno sudah cukup besar baginya. Tuan, saya kembali. Sementara Bai Lixuan teralihkan, sesosok tubuh yang anggun turun dari langit. Dia adalah seorang wanita muda yang memancarkan aura yang sangat besar saat dia berjalan. Tapi dia juga memancarkan pesona yang lembut. Wanita muda ini adalah Jiang Ziye. Dia adalah salah satu dari 7 elit yang mengalahkan Wu Xiaotian dalam waktu kurang dari 10 jurus. Sekarang setelah 4 tahun berlalu, auranya bahkan lebih tak terduga. Bahkan Bai Lixuan terkejut dengan kultivasinya karena dia membuat niat pedangnya bergetar. Kemudian, dia terbangun dari pingsannya dan berkata, "Salam, kakak perempuan. Ziye, kamu kembali tepat waktu." Ini adalah White, yang juga dikenal sebagai Bai Lixuan. Dia adalah seorang jenius yang sedang naik daun. Kamu dan dia adalah harapan dari Sekte Trigram Awan kita untuk perjamuan Dracula ini. Jaga dia baik-baik, senyum ketua Sekte. Jiang Ziye mengangguk, oke, berdasarkan masa lalu, seseorang harus mencapai 10 besar setidaknya. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan perjamuan drakonik ini, jadi saya bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke dalam 10 besar. Kata-katanya membuat ketua sekte-sekte Qianyun mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah Jiang Ziye bersikap sopan atau jika dia benar-benar bersungguh-sungguh. Di prefektur iblis, ada sebuah pegunungan yang memiliki istana yang tak terhitung jumlahnya yang menghiasi puncaknya. Istana-istana ini milik Paviliun Tianyao, salah satu dari 3 kekuatan penguasa teratas di domain selatan kuno. Pegunungan itu mengalir dengan magma melewati bangunan-bangunan emas kuno. Di dalam istana, uap naik dari magma emas yang dapat melelehkan artefak kosmik. Saat ini, seseorang diselimuti oleh magma, yang menunjukkan betapa menakutkannya fisik mereka. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul, menghentikan aliran magma yang menyelimuti gunung. Setelah hal ini terjadi, seorang pemuda keluar dari magma dan baju besi emas muncul di tubuhnya. Yan Longzi, kamu adalah keturunan klan naga. Kamu gagal 4 tahun lalu, jadi kamu tidak boleh gagal lagi. Orang tua itu berbicara dengan dingin. Yan Longzi adalah raja peringkat kedua di peringkat Draoncloud. Meskipun peringkatnya tinggi, lelaki tua itu memandangnya sebagai kegagalan. Jangan khawatir. Saya tidak akan kalah lagi, kata Yan Longzi dengan ekspresi serius. Baiklah. Yang saya pedulikan adalah tempat pertama. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, maka kamu tidak ada bedanya dengan seonggok sampah, kata orang tua itu dengan acuh tak acuh. Kamu hanya bisa bersaing dengan para jenius dari alam lain dengan menjadi yang pertama dan bersinar terang di gerbang surgawi. Yan Longzi menganggukkan kepalanya dan menjawab, Guru, saya mendengar bahwa saudari muda Wei Wei juga ikut serta. Cahaya dingin melintas di mata lelaki tua itu dan dia berkata, saya telah memperingatkan Anda untuk menjauhkan diri darinya. Dia bukan orang yang bisa kamu dekati. Saya tidak berani. Yan Longzi menundukkan kepalanya.
Tapi setelah lelaki tua itu pergi, seringai dingin muncul di bibir Yan Longzi. Seseorang yang tidak bisa saya dekati. Itulah satu-satunya tipe orang yang menarik minat saya. Wuji, aku tidak pernah menyangka seni petirmu mencapai tahap ke-13. Selama beberapa ribu tahun, tidak ada yang bisa mencapai itu. Kamu ditakdirkan untuk pergi jauh dan meninggalkan alam Xuan Huang. Seorang pria paruh baya menatap pemuda di depannya dengan terkejut. Pemuda itu adalah Zhao Wuji dari Sekte Petir Valet. Dia menduduki peringkat ketiga dalam peringkat awan naga sebelumnya dan merupakan salah satu dari 3 raja. Pria parubaya itu bisa merasakan 2 kekuatan menakutkan di dalam tubuh Zhao Wuji. Karena itu, dia memiliki spekulasi yang menakutkan tentang masa depan Zhao Wuji. Zhao Wuji berkata, saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan sebelum pergi. Saya akan mendapatkan tempat pertama dalam perjamuan drakonik kali ini. Pertama, pria parubaya itu tidak pernah membebani Zhao Wuji dengan harapan untuk menjadi juara pertama. Namun, dia sangat terkejut karena Zhao Wuji begitu percaya diri. Itu mungkin saja jika Anda dapat sepenuhnya memahami seni petir, kata pria parubaya itu. Bagaimana jika saya sudah melampaui seni petir? Zhao Wuji tersenyum karena anugerah yang datang darinya cukup untuk menekan seluruh sekte. Selama bertahun-tahun, Gua Langit Ziyue menduduki posisi pertama di peringkat awan naga. Hal ini juga membuat Gua Langit Ziyue menjadi yang terkuat di domain selatan kuno. Gua Langit Ziyue juga sangat misterius. Kekuatan lain sedikit banyak terhubung dengan Sekte Pedang, sedangkan Gua Langit Ziyue tidak memiliki hubungan seperti itu. Ketika Sekte misterius ini pertama kali muncul dan menduduki Leizu, posisi mereka tidak tergoyahkan. Jadi tidak ada yang berani meremehkan Gua Langit Ziyue, bahkan sekte dari domain lain. Gua Langit Ziyue memiliki paviliun yang menjulang tinggi yang menembus awan di pegunungan mereka. Di atapnya berdiri seorang anak laki-laki dan perempuan yang sedang mengamati bulan. Di hadapan mereka ada seorang pria yang memancarkan aura yang mencekik. Pria ini adalah ayah King Ruoyou, King Xiang, yang merupakan seorang ahli alam Empirean. Gadis di belakangnya secara alami adalah King Ruoyou dan anak laki-laki itu adalah Yu Haotian yang menduduki peringkat pertama pada perjamuan drakonik sebelumnya. Berlawanan dengan ekspektasi semua orang, Yu Haotian tetap rendah hati. Sangat mudah untuk mengabaikan keberadaan Yu Haotian jika seseorang tidak berhati-hati. Tapi ini adalah kultivator dengan peringkat tertinggi di peringkat awan naga yang berdiri di puncak. 4 tahun yang lalu, tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 10 jurus di depannya. Ruoyou, kamu tidak akan bisa masuk 10 besar kali ini, kata King Xiang. King Ruoyou menjawab, meskipun 10 besar mempesona 4 tahun lalu, saya masih menahan diri. Kali ini, saya tidak akan menahan diri. Bagus. Adapun Anda, Haotian, kata King Xiang. Guru, penglihatanku tidak lagi tertuju pada domain selatan kuno, sela Yu Haotian. N. Bab 768 tenggelam dan menonjol. Dengan perjamuan drakonik yang semakin dekat, para murid dari berbagai pasukan juga mulai bergerak keluar saat mereka menuju ke kota awan naga. Kembali ke paviliun pedang Ling Qiao, Lin Yun membuka matanya dan merentangkan tangannya, saatnya untuk pergi. Begitu saja, dia melompat beberapa ribu kaki ke udara dan mengambil 6 langkah. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan riak emas di langit. Ketika dia mengambil langkah ke-6, dia mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan gambar naga muncul di sekelilingnya. Meskipun dia belum menyelesaikan seni mengguncang awan, dia tidak jauh dari mencapai puncak karena dia sekarang mampu menciptakan gambar naga. Ketika dia bergegas ke sekte, dia menyadari bahwa tokoh-tokoh bergelar lain dari Kekaisaran Qin besar telah tiba. Tuan Muda Sui Yue, Si Tuyi, Feng Ye, dan Yue King ada di sini. Adapun 3 tokoh bergelar yang tersisa, mereka tidak hadir. Bagaimanapun, Qin Yu sudah mati, Klurodi Jin lumpuh, dan Bai Lixuan bergabung dengan Sekte Qianyun. Meskipun Kekaisaran Qin besar memiliki 8 tokoh bergelar, hanya 5 yang menuju ke perjamuan drakonik. Namun menurut Paviliun Master Plum, masih ada ujian untuk mereka di kota awan naga, jadi tidak pasti apakah mereka semua akan lolos. Sudah lama sekali. Tuan Muda Sui Yue, Si Tuyi, dan yang lainnya masih terkejut. Bagaimanapun juga, mereka mendengar bahwa Lin Yun membunuh Wen Yanbo dengan 1 pukulan begitu dia kembali ke Kekaisaran Qin besar. Mereka tahu bahwa Lin Yun berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari mereka. Secara realistis, mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk masuk ke peringkat awan naga. Tak lama kemudian, Paviliun Master Plum dan para tetua dari berbagai sekte tiba. Penahanan cahaya.
Lin Yun menyapu pandangannya ke arah paviliun Master Plum dan melihat pedang yang ditinggalkan oleh leluhur Jian Wuming. Hanya Lin Yun yang tahu bahwa ini adalah artefak kosmik yang transenden. Bahkan saat menghadapi Qin Yang dan Tetua Suanyang, paviliun Master Plum tidak menggunakan pedang ini. Ini adalah perjalanan yang panjang, jadi saya membutuhkan ini untuk mencegah kecelakaan. Paviliun Master Plum menjelaskan sebelum dia berkata, ayo pergi. Dengan itu, semua orang naik ke langit dengan pedang kondor. Namun, ketika Feng Ye melihat sekeliling, dia menyadari bahwa Lin Yun tidak mengendarai burung bangau pedang. Kebingungannya langsung hilang saat Herring Naga Iblis Petir Ungu muncul di atas mereka. Dengan Herring Naga Iblis Petir Ungu yang mengikuti, mereka tidak akan menghadapi masalah. Di sepanjang jalan, mereka melihat banyak orang yang menuju ke kota awan naga. Setengah bulan kemudian, kelompok itu melewati beberapa prefektur dan tiba di sebuah tanah kuno. Tempat ini diselimuti awan tebal yang memancarkan aura sunyi. Dikatakan bahwa tempat ini adalah prefektur ke-10 di domain selatan kuno, prefektur awan naga. Namun, itu biasanya disegel dalam susunan misterius, jadi tidak ada yang bisa menemukannya tidak peduli seberapa keras mereka mencarinya. Itu hanya akan menampakkan dirinya sendiri ketika perjamuan drakonik dimulai. Setelah tiba, tidak ada binatang iblis udara yang dapat terus melakukan perjalanan di udara dan para kultivator harus melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Ketika Lin Yun mengucapkan selamat tinggal pada Herring Naga Iblis Petir Ungu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, Lil Purple. Lin Yun mengeluarkan kepompong merah dan bertanya pada Herring Naga Iblis Petir Ungu tentang keadaan Lil Red saat ini. Bagaimanapun, Herring Naga Iblis Petir Ungu memiliki kenangan kuno yang terukir dalam garis keturunannya, jadi dia mungkin tahu banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Ini adalah kepompong naga. Anak kecil ini masih butuh waktu untuk bangun. Tapi ada sesuatu yang kurang dengan kepompong naga ini. Sepertinya dia dipaksa ke dalam kondisi ini, bukannya terjadi secara alami. Jika itu masalahnya, maka evolusinya mungkin tidak sempurna, kata Herring Naga Iblis Petir Ungu saat ia langsung mengenali keadaan Lil Red saat ini. Apakah ada cara untuk memperbaikinya? Lin Yun bertanya. Herring Naga Iblis Petir Ungu terdiam. Dia memang punya cara, tapi itu membutuhkan memberi makan kepompong naga dengan esensi darahnya. Namun, Herring Naga Iblis Petir Ungu mengambil keputusan karena memiliki 9 transformasi naga biru. Karena 9 transformasi naga biru, tidak apa-apa menghabiskan beberapa esensi darah. Berikan padaku. Datang dan cari aku saat perjamuan drakonik berakhir. Oke. Lin Yun bersukacita saat dia menyerahkan kepompong itu. Ketika dia melihat Herring Naga Iblis Petir Ungu pergi dengan kepompong itu, simpul di hatinya akhirnya terselesaikan. Prefektur awan naga lebih besar dari prefektur lainnya. Pegunungan di prefektur ini tampak seperti seekor naga yang sedang berbaring di tanah. Di bagian paling dalam dari pegunungan itu ada tanah tandus yang sangat luas. Kota awan naga terletak di tengah-tengah tanah tandus. Kota yang sangat besar itu tampak seperti segel yang menekan pegunungan. Ukurannya yang sangat besar juga memberikan aura yang mendominasi. Ada banyak orang yang berkumpul di pegunungan saat ini. Tapi sepertinya ada batasan di tanah tandus karena tidak ada yang mengambil langkah maju. Adapun kota awan naga yang menjulang tinggi, mereka hanya bisa melihat garis besar dari tempat mereka berada. Dibandingkan dengan paviliun pedang Ling Qiao, sebagian besar sekte datang lebih awal dan telah mendirikan tenda mereka. Ketika semua orang dari Kekaisaran Qin besar tiba, mereka harus mencari gunung dengan jumlah orang yang lebih sedikit untuk mendirikan kemah mereka. Bukankah ada terlalu banyak orang? Feng Ye tercengang saat dia melihat keluar dari kamp. Perjamuan drakonik ini sangat penting. Situ Yi juga terkejut saat dia melanjutkan, hanya dengan para ahli alam Istana Ungu saja, ada hampir 100.000. Saya menduga bahwa semua alam Istana Ungu dari domain selatan kuno telah berkumpul di sini. Lagi pula, tidak ada yang mau melewatkan perjamuan drakonik ini meskipun mereka tidak bisa berpartisipasi. Ini memang alasan mengapa semua orang ada di sini pada acara besar ini. Tapi bahkan paviliun Master Plum terkejut saat dia melihatnya, ini terlalu gila. Setidaknya ada 10 kali lebih banyak orang daripada perjamuan drakonik sebelumnya. Paviliun Master Plum menghela nafas, saya merasa selama kalian bisa melewati ujian dan berpartisipasi dalam perjamuan drakonik, kalian semua akan mendapatkan keuntungan besar. Seharusnya tidak sulit jika itu hanya ujian, bukan? Tanya Yue Qing dengan gelisah. Dia adalah yang terlemah di antara 5 orang dan dia hampir tidak berada di tahap yang lebih besar. Oleh karena itu, dia tidak terlalu percaya diri dengan ujian ini.
Paviliun Master Plum dan yang lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mereka semua bisa melihat betapa serius ekspresinya. Dengan berlalunya hari, lebih banyak sekte muncul, sehingga gunung terpencil yang ditempati kelompok Lin Yun perlahan-lahan menjadi penuh sesak. Para jenius peringkat awan naga ada di sini. Hari khusus ini menjadi sibuk karena para jenius yang berada di peringkat 30 besar di peringkat awan naga mulai bermunculan. Itu adalah Zhao Feng dari Suanyang. Dia berada di peringkat 30 pada peringkat awan naga sebelumnya. Saya mendengar bahwa penampilannya tidak bagus selama gelombang binatang. Di belakangnya ada Xie Yu dari Paviliun Kingmu, juga seorang jenius, peringkat 30 besar. Itu Wu Xiaotian dan Ji Wuye. Mereka benar-benar orang yang kejam dan Wu Xiaotian bahkan hampir masuk 10 besar di peringkat awan naga sebelumnya. Saya mendengar Wu Xiaotian memperoleh 2 inti binatang raja. Semua orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri di pegunungan, dengan fokus pada penampilan semua orang selama gelombang binatang. Bagaimanapun, sudah 4 tahun sejak peringkat awan naga sebelumnya. 4 tahun sudah cukup bagi banyak orang jenius untuk muncul. Hanya mereka yang bisa tetap menjadi pusat perhatian yang bisa menarik perhatian mereka. Bagaimanapun, jalan seorang kultivator itu brutal. Namun bagaimanapun juga, mereka semua adalah para jenius mengerikan yang berdiri di puncak piramida. Jadi mereka langsung dikenali saat mereka muncul. Yue Qing, Feng Ye, dan yang lainnya menjadi emosional saat melihat kemunculan para jenius itu. Bagaimanapun juga, mereka merasa iri karena mereka bisa menerima begitu banyak perhatian. Mereka bahkan diam-diam memandang Lin Yun dan membandingkannya dengan mereka. Di mata mereka, Lin Yun tampak sedikit lebih lemah. Nama Lin Yun terkenal di Kekaisaran Qin yang agung, tapi tidak banyak orang yang mengenalinya di acara akbar seperti perjamuan Dracula. Mereka hanya membandingkannya dengan para jenius karena dia adalah sosok yang penting bagi mereka. Tepat pada saat ini, pegunungan mulai bergetar saat binatang iblis kolosal mulai bermunculan. Mereka semua berada di alam jiwa surgawi. Setelah melihat pemandangan ini, seseorang berseru, Sekte Qianyun ada di sini. Itu Jiang Ziye dan Bai Lixuan. Zhao Wuji, raja ketiga dari Sekte Petir Valet. Apakah dia ada di alam jiwa surgawi sekarang? Istana Salju Utara, Paviliun Tianyao, dan pihak Gua Langit Ziyue juga telah tiba. Pasukan penguasa datang dengan mengendarai binatang iblis alam jiwa surgawi yang gerakannya membuat seluruh pegunungan bergetar. 3 raja dan 7 elit legendaris telah tiba. Pegunungan berteriak-teriak di atas legenda. Tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, 10 besar di peringkat awan naga tidak akan pernah tergantikan di hati mereka. Jiang Ziye, Nangong Wanyu, Zhao Wuji, dan Yan Longzi. Para jenius itu berdiri di puncak gunung sambil saling memandang. Semua orang bisa merasakan percikan api yang keluar dari mata mereka. Tidak diragukan lagi bahwa 3 raja dan 7 orang jenius itu adalah pusat perhatian. Kerumunan orang kewalahan dengan adegan ini dan mereka tidak tahu siapa yang harus difokuskan. Pada saat yang sama, mereka merasakan darah mereka mendidih. Ada begitu banyak orang jenius yang berkumpul. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan tenggelam dan siapa yang akan berenang. Yu Hao Tian, King Ruoyou. Kata-kata ini membungkam seluruh pegunungan saat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Gua Langit Ziyue. Bahkan Lin Yun, yang sedang bermeditasi, mengangkat alisnya dan menoleh. Bab 769 melompat menjadi naga. Yu Hao Tian, orang jenius terkuat dari Gua Langit Ziyue dan legenda sejati dari domain selatan kuno. Dia terlalu kuat karena bakat bela dirinya melampaui semua orang di domain selatan kuno. Tidak ada satu orang pun yang belum pernah mendengar namanya. 4 tahun yang lalu di perjamuan drakonik, dia baru berusia 17 tahun. Terlepas dari usianya, dia memiliki sikap yang kuat dan tidak ada satu orang pun yang bisa menerima lebih dari 10 serangannya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya saat itu. 4 tahun telah berlalu dan tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Jadi saat dia muncul, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Dia terlihat biasa saja, tapi dia bersinar sangat terang sehingga dia membayangi 2 raja dan 7 elit lainnya. Dia membuat orang lain merasa bahwa perjamuan drakonik telah berakhir dengan kemunculannya. Zhao Wuji dan Yan Longzi sama-sama tersenyum saat mereka melihat Yu Hao Tian. Tatapan mereka dalam saat mereka mencabut taring mereka, seolah-olah mereka tidak ingin bersaing dengan Yu Hao Tian. Berdasarkan senyum Yu Hao Tian, kerumunan orang bisa tahu bahwa dia tidak sederhana. Adapun King Ruoyou, yang berada di sebelah Yu Hao Tian, dia juga bersinar terang.
Kecantikannya telah menciptakan pengagum yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, dia adalah putri Gua Langit Ziyue yang terkenal di seluruh domain selatan kuno. Kecantikannya sendiri bisa memberinya posisi di antara para jenius tingkat atas. Selain kecantikannya, semua orang tahu bahwa dia sangat kuat. Paling tidak, dia memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam 10 besar. Mereka terlalu kuat. Yue King menghela nafas. Dia tidak hanya berbicara tentang Yu Haotian. Yue King tahu bahwa Zhao Wuji dan yang lainnya juga kuat. Secara sederhana, dia tidak berada di level yang sama dengan mereka karena mereka bersinar terlalu terang. 3 raja dan 7 orang elit itu benar-benar mengerikan, seru penjaga paviliun Plum. Dalam pandangannya, Lin Yun sudah kuat, tapi bahkan Lin Yun pun memucat jika dibandingkan. Faktanya, 10 besar jauh lebih kuat dari paviliun pelindung Plum. Sebagai seorang ahli alam jiwa surgawi, dia tidak merasakan keuntungan apapun melawan mereka. Sebaliknya, dia merasa takut pada mereka. Ini tidak bisa membuatnya khawatir. Bahkan jika Lin Yun benar-benar memahami maksud pedang yang dia bayangkan, dia tidak yakin Lin Yun bisa mengalahkan mereka. Bagaimanapun, ini adalah perjamuan drakonik yang agung yang berlangsung selama ribuan tahun terakhir. Dalam kompetisi ini, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri mutlak. Dia hanya berharap Lin Yun masuk ke dalam 30 besar karena itu saja sudah cukup untuk membawa kehormatan dan keberuntungan yang besar bagi paviliun pedang Ling Qiao. Lin Yun juga memeriksa Yu Haotian. Tapi dia hanya melirik yang terakhir dari jauh sebelum mengalihkan perhatiannya pada Zhao Wuji dan Yan Longzi. Lin Yun sangat mengenal Yan Longzi. Bagaimanapun, dia telah mengamati yang terakhir dari jauh dan dia juga mendengar dari Lil Purple bahwa Yan Longzi adalah orang yang kejam yang hampir membunuh binatang iblis alam jiwa surgawi. Sebelum Lin Yun memahami maksud pedang spiritual, kekuatan semacam itu tidak bisa dipercaya. Tapi Lin Yun berbeda sekarang. Dengan 9 transformasi naga biru di bentuk ke-8, fisiknya sendiri tidak kalah dengan Hering Naga Iblis Petir Ungu. Dia bahkan mungkin memiliki sedikit keuntungan melawan Yan Longzi karena bentuk ke-8. Kemudian lagi, Yan Longzi telah berurusan dengan Hering Naga Iblis Petir Ungu sebelum mengkultivasikan 9 transformasi naga biru. Lalu, ada Zhao Wuji. Lin Yun tidak bisa melihat dia, tapi dia bisa merasakan gelombang energi petir yang menakutkan di dalam tubuhnya. Energi petir yang dia rasakan bahkan lebih kuat dari petir Hering Naga Iblis Petir Ungu. Dalam pandangannya, jarak antara ketiga raja itu tidak terlalu jauh. Baik Zhao Wuji dan Yan Longzi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Yu Haotian. Setelah penilaian ini, Lin Yun menyapu pandangannya ke 7 elit. Ketika dia melihat Jiang Ziye, tatapannya berhenti sejenak sebelum beralih ke Bai Lixuan yang berdiri di sampingnya. Dia bertanya-tanya seberapa jauh Bai Lixuan mengembangkan sutra pedang naga biru. Bagaimanapun, itu adalah teknik kultivasi kuno yang setingkat dengan 9 transformasi naga biru. Dengan bakat Bai Lixuan, dia percaya bahwa yang pertama akan mendorong teknik tersebut hingga batasnya. Itu Nangong Wanyu. Lin Yun melihat Nangong Wanyu di antara kerumunan. Dia adalah pria yang bahkan lebih cantik dari Si Tuyi. Bahkan King Ruoyou lebih rendah darinya jika mereka berdiri bersama. Wajahnya begitu indah sehingga Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Jika dia tidak tahu bahwa orang ini adalah Nangong Wanyu, dia akan salah mengira dia seorang wanita. Wu Xiaotian menyebutkan bahwa Nangong Wanyu tidak bisa mendapatkan niat pedang spiritual dan memilih jalan lain. Jalan apa yang akhirnya dia ambil? Lin Yun tidak bisa menahan rasa ingin tahu karena Nangong Wanyu adalah seorang jenius yang terkenal karena bakatnya dan banyak orang membandingkannya dengan Nangong Wanyu. Tiba-tiba, sebuah tatapan jatuh ke arah Lin Yun, yang menarik perhatiannya. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang wanita cantik dengan gaun merah. Dia tersembunyi di antara kerumunan, tapi kecantikannya membuatnya menonjol. Kecantikannya jauh melebihi King Ruoyou dan Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona saat melihat wanita itu mengedipkan mata padanya. Ketika Lin Yun mengumpulkan dirinya sendiri, dia menyadari bahwa dia sudah bersembunyi di antara kerumunan, yang membuatnya tersenyum. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengannya setelah berpisah di alam Qinyang. Dia ingat bahwa pertama kali dia melihatnya, dia ditutupi oleh cadar misterius. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema yang menyebabkan pegunungan di sekitarnya bergetar. Penghalang misterius yang menyelimuti kota awan naga perlahan-lahan terangkat. Garis besar kota awan naga secara bertahap muncul di hadapan semua orang dan mereka dapat dengan jelas melihat kota yang menjulang tinggi. Kemudian, gerbang kota yang sangat besar terbuka dengan cahaya tak terbatas yang bersinar keluar dan dunia yang sama sekali baru muncul di hadapan mereka.
Gerbang telah terbuka. Ujian kota awan naga akan segera dimulai. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang bisa melewati ujian kali ini. Kegembiraan mendidih di pegunungan saat semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Ketika cahaya menghilang di gerbang kuno, seekor naga air yang memancarkan cahaya mengaum. Naga itu mulai menyerang dari jarak beberapa ribu mil jauhnya, tetapi masih berhasil mengejutkan semua orang. Saat naga besar itu berkeliaran, tanah mulai retak. Tidak butuh waktu lama untuk membentuk sungai besar di tanah yang tandus. Ketika sungai itu terbentuk, raungan naga bergema. Kali ini, petir membelah langit. Naga itu telah menciptakan sungai ganas yang akan membunuh para jenius biasa di alam istana ungu. Ketika sungai itu muncul, penghalang biru juga muncul dan menyelimuti tanah tandus. Ujian telah dimulai. Yu Haotian dan yang lainnya bergerak lebih dulu saat mereka menyerbu ke arah tanah tandus. Ketika para jenius lainnya melihat mereka bergerak, mereka langsung mengikuti agar tidak tertinggal. Kalian harus pergi juga. Paviliun Master Plum memandang semua orang dan melanjutkan, ujian pertama adalah menerobos penghalang biru. Ujian kedua adalah melakukan perjalanan melalui sungai dan menyeberangi gerbang. Hanya setelah menyelesaikan kedua tugas itu, kalian akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perjamuan drakonik. Saat kalian mencapai tembok kota, token giok yang kalian terima dari kompetisi gerbang naga akan menerima segumpal aura Suan Huang. Ini akan menjadi penanda dari kota kuno. Mendengar penjelasan Paviliun Master Plum, semua orang menganggukkan kepala. Begitu saja, 5 orang dari Kekaisaran Qin besar memulai perjalanan mereka di perjamuan drakonik, tetapi Yue King agak disayangkan. Lin Yun dan yang lainnya memecahkan penghalang biru secara praktis dalam sepersekian detik dan berhasil menginjak tanah tandus. Yue King mengeksekusi serangan terkuatnya pada penghalang, tapi dia terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah. Ketika Yue King jatuh ke tanah, token gioknya hancur, yang berarti dia kehilangan kualifikasinya untuk melanjutkan. Yue King, Situ Yi dan yang lainnya menoleh dengan khawatir. Yue King tampak kecewa karena tersingkir di tes pertama. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum, aku baik-baik saja. Kalian harus melanjutkan. Terlalu brutal baginya untuk tersingkir pada tes pertama, tetapi mereka harus melanjutkan. Perjamuan drakonik adalah perjamuan yang dimaksudkan untuk para ahli, dan orang lemah tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Lin Yun memandangi sungai bergelombang yang bertindak seperti naga yang melingkar di sekitar gerbang. Mereka harus mulai dari ekor naga dan menuju ke kepala sebelum melewati gerbang. Tapi ketika mereka tiba di ekor naga, wajah mereka berubah. Beberapa orang yang berada di sekitar mereka tidak dapat berdiri dengan kokoh di ekor naga dan terlempar ketika ombak menerjang mereka. Ketika mereka yang gagal mendarat di tanah, token giok mereka hancur. Setiap kali token giok hancur, hati para peserta hancur. Mereka memiliki keengganan dan kekecewaan di mata mereka. Beberapa dari mereka telah mempersiapkan diri selama 4 tahun, tetapi mereka masih belum memenuhi syarat untuk menempuh jalan ini. Wajah Situ Yi, Feng Ye, dan Tuan Muda Su Yue terlihat jelek. Mereka khawatir karena ujian ini jauh melebihi imajinasi mereka. Mereka tidak yakin bisa melewati ujian ini. Pada akhirnya, mereka menggertakkan gigi dan bersiap untuk melangkah ke sungai. Hati-hati. Arusnya sedang berbalik sehingga benturan pertama akan kuat. Jangan ceroboh. Lin Yun memperingatkan mereka akan bahaya dengan pengamatannya yang tajam. Tapi hanya itu yang bisa Lin Yun lakukan untuk membantu karena mereka pada akhirnya harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Di bawah tatapan kaget mereka, Lin Yun mengetukkan kakinya ke tanah dan mendarat di ekor naga. Tapi saat dia hendak mendarat, sebuah gelombang besar menyapu. Namun, pada saat bersentuhan dengan Lin Yun, ia bergerak seperti binatang jinak. Apakah semudah itu? Mereka bertanya-tanya dengan keras. Apakah mataku membodohiku? Sungai itu sangat menakutkan bahkan melukai adik laki-lakiku dengan parah sebelumnya. Feng Ye dan yang lainnya tercengang, dan banyak yang berdiri di pantai juga terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada orang sekuat ini di antara mereka. Ketika Lin Yun mendarat di sungai, arus bergerak seperti yang dia duga. Arus itu menarik baginya karena berfungsi seperti latihan bela diri. Jadi, mata Lin Yun berkilat saat dia terus berjalan di sungai. Tujuannya adalah menyeberangi gerbang. Bab 770 Underdog. Lin Yun tidak bergerak cepat melewati arus karena setiap langkahnya kokoh. Orang jenius yang lain juga bergerak dengan kuat melewati sungai, tapi mereka berjalan dengan hati-hati seperti berada di punggung seekor naga yang ganas. Tidak seperti Lin Yun, mereka gugup.
Suara gemuruh datang dari sungai yang ganas setiap kali ombak menerjang. Seiring berjalannya waktu, ombak semakin kuat. Akhirnya, ombak itu setinggi 100 kaki dan akan membentuk bayangan raksasa di tanah. Banyak orang jenius yang berdiri di atas sungai sementara para kultivator dilempar keluar dari sungai. Setiap kali gelombang menerjang, ratusan orang terlempar dan token giok mereka akan hancur. Lin Yun tiba di tikungan sungai ketiga di mana hanya ada beberapa ribu orang di sekitarnya. Di tikungan sungai ke-6, ombak membentuk lusinan tornado menakutkan yang membuat ujian semakin berbahaya. Semua orang di sekitar Lin Yun memperlambat langkah mereka dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Hanya Lin Yun yang bisa bergerak maju tanpa henti. Dia bergerak dengan sengaja dan melewati tornado dengan cepat. Keberanian yang luar biasa. Dia benar-benar berani menyerang ke depan. Apa dia tidak takut tersapu? Dia sedikit naif untuk mencoba dan melewatinya begitu saja. Bahkan seseorang di alam jiwa surgawi setengah langkah tidak dapat menahan kekuatan hisap tornado untuk waktu yang lama. Dia terlalu bodoh. Lebih mudah menghadapi dua gelombang. Dia akan tercabik-cabik oleh tornado. Semua orang terkejut saat mereka melihat Lin Yun melangkah ke dalam puluhan tornado. Permukaan danau dipenuhi dengan tornado yang memiliki kekuatan hisap yang kuat. Namun, Lin Yun dapat dengan mudah bermanuver melewati mereka dengan sekali pandang. Tornado berputar dalam sebuah pola dan dia bisa melewatinya tanpa cedera dengan kecepatan yang cukup. Dalam kasus Lin Yun, bahkan jika dia terjebak dalam tornado, dia bisa dengan mudah keluar darinya. Menghadapi puluhan tornado, Lin Yun mendorong seni mengguncang awan sampai ke batasnya. Setiap kali dia mengetuk kakinya di tanah, dia akan melewati beberapa tornado. Setelah Lin Yun mengambil 7 langkah, kekuatan yang menakutkan menyebar di sungai. Yang lain tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, tetapi mereka bisa melihat bahwa beberapa tornado menjadi 2 kali lipat. Dengan ini, sosoknya berangsur-angsur muncul di sisi lain. Dia berhasil. Astaga, teknik gerakan apa itu? Dia sedikit terlalu menakutkan. Siapa dia? Tidak masuk akal jika tidak ada yang mengenalnya ketika dia begitu kuat. Ribuan kultivator yang membuntuti Lin Yun tercengang. Tapi keterkejutan mereka hanya berlangsung sesaat karena tornado menghampiri mereka. Hal ini menyebabkan banyak orang fokus pada Lin Yun. Meskipun Lin Yun tidak terlihat cepat, kecepatannya terlalu cepat untuk ditiru saat dia menyelimuti dirinya dengan aura pedang tak terlihat. Tak lama kemudian, Lin Yun tiba di tikungan 8 sungai. Pada titik ini, Lin Yun secara bertahap melambat dan mengumpulkan energi asal di tubuhnya. Auranya tumbuh dengan cepat karena dia akan segera mencapai kepala naga. Jadi, dia ingin mempersiapkan diri untuk ujian terakhir. Momen ini akan menentukan apakah dia bisa melewati gerbang. Mereka yang berada di tahap akhir sedang mengumpulkan energi asal mereka. Hanya para elit sejati yang bisa sampai sejauh ini. Meskipun Lin Yun datang sangat terlambat, dia masih menjadi bagian dari para elit. Merasakan pendatang baru, para elit berbalik untuk melihat Lin Yun. Mereka semua terkejut karena Lin Yun sendirian. Biasanya, orang akan datang dalam kelompok yang jumlahnya mencapai ratusan. Karena Lin Yun sendirian, semua orang tahu bahwa kekuatannya luar biasa. Lin Yun. Tiba-tiba, 2 orang memanggilnya. Yang berteriak adalah Yang Fan dan Guo Su. Meskipun mereka dikalahkan oleh banyak jenius yang baru bangkit, mereka masih berhasil mencapai peringkat luar di peringkat awan naga sebelumnya. Jadi tidak mengherankan jika mereka bisa melangkah sejauh ini. Kenapa kamu terlambat? Guo Su bertanya. Mereka tahu kekuatan Lin Yun, jadi tidak masuk akal jika Lin Yun begitu lambat. Tenang, ini hanya ujian, jawab Lin Yun. Yang Fan memeriksa Lin Yun dan terkejut. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat kultivasi Lin Yun dan bertanya, apa kultivasi Anda sekarang? Tahap Yin Yang yang lebih besar. Saya bisa mencapai puncak tahap Yin Yang kapan saja. Lin Yun tidak menyembunyikannya dari mereka. Selain peningkatannya yang cepat dalam 9 transformasi naga biru, buah naga api yang berusia 3000 tahun juga membantu kultivasinya meningkat. Jika dia tidak dengan sengaja menekan kultivasinya, dia pasti sudah mencapai tahap Yin puncak Yang. Yang Fan dan Guo Su menarik napas dalam-dalam saat mereka melihat Lin Yun seperti sedang melihat monster. Peningkatan Lin Yun tak terbayangkan. Baru beberapa bulan yang lalu Lin Yun mencapai tahap Yin Yang yang lebih rendah di kota Tianling. Bagaimana mungkin Lin Yun bisa mencapai tahap Yin Yang yang lebih tinggi dengan begitu cepat? Mereka menyadari bahwa Lin Yun benar-benar monster. Jika dia punya cukup waktu, bahkan ketujuh elit itu tidak akan bisa menekannya. Mereka bertiga sengaja melambat dan melihat ke arah kepala naga itu.
Ini adalah ujian terakhir dan mereka hanya akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perjamuan drakonik dengan berhasil melewatinya. Namun, langkah ini tidaklah mudah karena mereka juga harus menghadapi beberapa genderang perang di tembok kota. Genderang perang akan berbunyi jika ada orang yang melayang ke langit dan gelombang suaranya akan mempengaruhi sirkulasi energi asal kultivator. Ada beberapa orang yang berdiri di tembok kota yang melihat ke arah mereka. Kelompok itu termasuk Yu Haotian, Zhao Wuji, dan tokoh-tokoh top lainnya. Lin Yun, Guo Su, dan Yang Fan mengamati beberapa hal untuk sementara waktu saat mereka menyaksikan banyak orang tersingkir. Beberapa hanya berjarak 100 meter dari tembok kota sebelum mereka gagal. Bukankah orang-orang mengatakan bahwa ini adalah perjamuan drakonik yang paling menjanjikan? Mengapa ada begitu banyak sampah? Seseorang mencibir dengan jijik dari tembok kota. Tiba-tiba, cahaya merah memenuhi langit saat sesosok tubuh melayang ke arah tembok kota. Sosok itu adalah Ji Wuye. Tepat saat dia akan mendarat di tembok kota, 9 genderang perang mulai bergema seperti lagu perang kuno. Setiap kali genderang bergema, gelombang suara keemasan menyerbu ke arah Ji Wuye. Ji Wuye membuang-buang waktu, tapi dia akhirnya mendarat di tembok kota. Kemudian, giliran Lin Yun, Guo Su, dan Yang Fan. Mereka telah mengumpulkan energi asal mereka untuk waktu yang lama dan akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk bergerak. Ketika mereka sampai di kepala naga, tekanan yang sangat besar datang menghantam mereka saat mereka menghadapi kota kuno. Merasakan tekanan itu, Lin Yun mengerti mengapa banyak orang gagal. Mereka pada dasarnya harus menanggung beban gunung di pundak mereka. Banyak orang menjadi tidak sabar dan melayang ke langit, tetapi sebagian besar dari mereka jatuh kembali dengan token giok mereka hancur. Apakah itu sulit? Biarkan aku pergi dulu. Guo Su tersenyum percaya diri. Bagaimanapun, dia membuat peringkat awan naga selama perjamuan drakonik sebelumnya. Bahkan jika dia tidak kuat, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melewati ujian. Mengambil napas dalam-dalam, Guo Su melambung ke langit saat petir berderak di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia mencapai puncak tembok kota. Namun, sebelum dia bisa tersenyum, genderang perang mulai bergema dan membuat wajahnya memerah. Tidak bagus. Wajah Yang Fan berubah karena Guo Su terlalu ceroboh. Dia menahan diri karena statusnya di peringkat awan naga, tapi ujian ini jelas jauh lebih kuat dari 4 tahun lalu. Guo Su mulai panik di udara saat suara drum menjadi lebih cemerlang. Kemudian, gelombang suara datang menerjang ke arah Guo Su. Gelombang suara itu langsung mengganggu sirkulasi energi asalnya, yang menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh. Tidak, tidak, tidak. Wajah Guo Su berputar saat dia berteriak. Tapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, token gioknya masih hancur saat dia jatuh ke tanah. Dengan itu, dia kehilangan kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam perjamuan drakonik. Hal ini menyebabkan serangkaian seruan karena tidak ada yang menyangka bahwa Guo Su akan gagal. Meskipun dia hanya berada di peringkat luar, dia masih jenius di peringkat awan naga. Guo Su bahkan tidak cukup kuat. Buah naga api. Itu sepertinya tidak layak untuk diperhatikan oleh seorang ekspektasi alam jiwa surgawi. Lin Yun bergumam. Dia telah mendapatkan buah naga api sebelum mencapai alam istana ungu. Mungkin langka, tapi dia tidak akan tertarik jika dia menemukannya sekarang. Bagaimana jika yang satu ini berusia 3000 tahun dan mengandung esensi darah naga api? Kata-kata naga iblis petir ungu membuat Lin Yun terkejut. Apakah kamu tertarik dengan itu? Aku bisa membawamu ke sana, tapi sebaiknya kau tidak berharap banyak untuk itu. Kemudian, herring naga iblis petir ungu berbalik, memberi isyarat pada Lin Yun untuk naik ke punggungnya.